Polusi dan kualitas udara yang buruk di DKI Jakarta sudah seharusnya menjadi warning dan juga alarm untuk kita agar waspada. Sangat besar dan memastikan ya. apakah benar Iya, udara yang tapi memang benar gitu daripada juga pemirsa dan Dalam juga yang Mbak Melani baik ternyata atau memang tidak. dari Selain FPI DKI Jakarta, belakangan ibu kota Nah, provinsi kita lihat dulu nih Kota datanya Bandung yang yang rilis ya juga Badan prestasi Indonesia lebih buruk daripada Laos, Papua Kesehatan Masyarakat ini. Setiap tahun lebih dari 123.000 orang ini meninggal akibat di Indonesia ya akibat polusi udara dan ini merupakan penyebab kematian tertinggi kelima di Indonesia setelah darah. Jatinangor merupakan suatu kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang. Kecamatan ini menjadi wilayah yang padat akan penduduk. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan pada wilayah ini memiliki 4 kampus besar, yakni ITB, Kampus Jatinangor, Unpad, IPDN, dan IKOPIT. Namun, bertambahnya jumlah penduduk pada kawasan tersebut seolah menambah permasalahan-permasalahan. Maka dari itu, kita sebagai generasi emas harapan bangsa haruslah segera mencarikan solusinya. Karena lingkungan yang sehat tentunya akan sangat berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Khususnya bagi para mahasiswa itu sendiri. Karena mahasiswa itu nantinya akan menjadi tonggak kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, tentunya kita sebagai generasi emas bangsa haruslah mempersiapkannya dari sekarang. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, kenalin aku Yandi Ardiansyah dari FMIPA-M dengan NIM 1602435. Dan aku Putri Delima dari FMIPA-IPA dengan NIM 1602425. Aku Jasmine Alzena dari FMIPA-IPA dengan NIM 1602415. Aku Nazara Rizka Fasya Sibuan dari FMIPA Matematika dengan NIM 1602429. Aku Nomo Fidelis dari FMIPA-M dengan NIM 1602435. Di sini kami dari kelompok 9 di kelas 05 mata kuliah Pancasila. Pada proyek Pancasila kali ini, kami mendapatkan tema penghijauan dan kelestarian lingkungan. Maka dari itu, berdasarkan tema yang kami dapatkan, kami mengambil judul proyek yaitu Teknologi Fitoremediasi, Solusi Cerdas untuk Generasi Muda dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan di Desa Mekargali Jatinangor guna meraih target asyik yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Laju perubahan kondisi alam di abad ke-21 ini terus berkembang dengan pesat seolah tidak ada hal yang bisa untuk menghentikannya. Pesatnya perkembangan tersebut merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Karena perubahan kondisi alam terus berjalan sesuai dengan tingkah laku manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Kini, perubahan tersebut semakin menunjukkan tanda-tanda yang semakin parah. Dampaknya, isu permasalahan lingkungan kini menjadi permasalahan yang sangat serius di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia. Fakta pendukung yang kami ambil yaitu berdasarkan databooks.katadata.id, menurut Adi Ahdiat pada tahun 2023 menyatakan bahwa ia melakukan survei mengenai keresahan anak muda terhadap isu lingkungan yang terjadi pada saat ini. Dan survei tersebut menyebutkan bahwa mayoritas dari anak muda yang berusia 16-38 tahun merasa resah akan perubahan iklim dan pemanasan global yang terjadi pada saat ini. Sebagian besar dari mereka juga meresahkan bahwa polusi udara dan pencemaran lingkungan serta bencana alam lain yang terjadi pada saat ini membuat hidup mereka tidak nyaman.
Fakta mengejutkan lainnya dari survei tersebut adalah responden survei tersebut ingin pemerintah memprioritaskan isu pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini agar diselesaikan lebih dahulu daripada masalah-masalah penting lainnya. Fitoremediasi adalah penggunaan tanaman beserta bagian-bagiannya untuk dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran lingkungan, baik secara ex situ yaitu menggunakan kolam buatan ataupun secara in situ yaitu secara langsung di lapangan pada tanah atau daerah yang terkontaminasi limbah. Fitoremediasi juga sebagai penyerap polutan yang dimediasi oleh tumbuhan seperti pohon-pohon, rumput-rumputan, dan tumbuhan air. Nah, pada proyek kali ini, kami akan mengembangkan teknologi fitoremediasi. Kenapa sih kita memilih teknologi fitoremediasi ini? Karena kami ingin meningkatkan kualitas udara dan memperbaiki permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di Jatinangor, yaitu tepatnya di Desa Mekargali. Sasaran dari kegiatan tapak liman kelompok kami adalah masyarakat di Desa Mekargali Jatinangor yang telah mengalami berbagai macam pencemaran lingkungan sehingga kualitas udaranya sangat rendah. Hal ini disebabkan karena hadirnya pendatang baru di wilayah tersebut yang menyebabkan padatnya penduduk serta berbagai macam pencemaran lingkungan. Halo, jadi kita ada di Desa Mekargali dan di sini kita melihat di sebelah sana mungkinnya kalau kelihatan ada sebuah asap itu asap itu tempat pembakaran sampah. Itu kayak di lahan terbuka gitu dan masih ada rumah-rumah warga. Terus apa guys? Sebenarnya itu mah bukan urusan gitu ya. Iya. Kami memerlukan datanya aja. Iya. Baik Bapak, sebelumnya boleh perkenalin diri dulu dengan Bapak siapa? Nama saya tuh Ade Lodai, RT 3 RW 9 Desa Mekargali. Ya kalau misalnya menurut Bapak sendiri, kondisi dari desa ini bagaimana mengenai kondisi lingkungannya? Tuh kalau saya mah kalau zaman sekarang mah jelek lah. Berarti perlu penanganan lebih lanjut ya Ya Pak? iya tuh. Oke, kan kami kami ditugaskan oleh dosen untuk membuat proyek mengenai lingkungan. Nah, jadi kami ingin mensurvei terlebih dahulu mengenai desanya gitu. Oke. Kira-kira kalau misalnya di sini tuh cara pengelolaan limbah dari sampahnya itu bagaimana ya Pak? Kalau sampai yang ada di sini gitu ya. Ini kan udah beberapa kali dari pemerintah gitu ya. Contohnya ini kan bikin gini harusnya pakai ram gitu ya. Sekarang enggak gitu ya. Ini udah beberapa kali gagal yang dari pemerintah atas itu ya, dari atas ke tingkat desa ini gagal gitu lah. Selama 25 tahun gak pernah saya minta bantuan kepada pemerintah, kepada masyarakat. Saya sendiri bisa mengerjakan itu. Kalau mengenai ini ya, baiknya ITB sendiri lah, saya tuh percaya kepada ITB lah. Dari Bandung saya tahu, dikitnya dari Bandung ya, dari kampus Bandung saya tahu. Sekarang udah di sini, alhamdulillah lah, udah ada sedikit ini udah ada perhatian. Kalau bisa ya, sampaikan sama Pak dosen ya, sama ini, udah aja lah dikelola sama ITB gitu ya, sama masyarakat di sini. Nanti masyarakat di sini siapa saja yang harus membantu di sini gitu ya. Nanti kalau udah ada, boleh masyarakat sama ITB datang ke kantor desa. Bagaimana kalau gini? Oh iya baik.
kita kan sebagai fasilitator, jadi kemungkinan akan mencoba untuk melaporkan terlebih dahulu kepada pihak dosen, dan kita akan memberikan bukti-bukti nyatanya gitu bahwa di Desa Mekargali ini harus mendapatkan perhatian lebih lanjut mengenai penanganan sampah ini, karena kan dari misalnya kalau penanganan sampahnya itu salah kan nanti itu akan berefek kepada kualitas lingkungannya yang jelek kan. Gagal lagi. Ya. Nah, apalagi kan di sini seperti banyak anak-anak kan, kalau misalnya asap udaranya aja tidak sehat, itu bagaimana anak-anaknya akan sehat gitu kan ya Pak. Program ini akan dilaksanakan dengan beberapa target yang ingin kami capai. Target utama kami adalah mengambil langkah untuk menangani masalah pencemaran lingkungan di Desa Mekargali. Kami juga ingin solusi ini untuk memenuhi prinsip Sustainable Development Goals, yang artinya kami tidak ingin solusi yang sulit dipertahankan, melainkan sesuatu yang berkelanjutan agar tidak hanya menjadi penanganan sementara. Dan tentu saja, selain itu, kami juga ingin memperdalam pengetahuan kami mengenai nilai-nilai Pancasila, terutama keterkaitannya dengan penerapan teknologi fitoremediasi di Desa Mekargali, serta pelestarian lingkungan secara umumnya. Kami harap, dari target-target ini, kami bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan lebih baik bagi masyarakat Desa Mekargali, sekaligus belajar lebih dalam mengenai nilai-nilai Pancasila melalui praktek nyata. Implementasi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam penerapan teknologi fitoremediasi, yaitu kita sebagai manusia harus saling menyayangi dengan apapun ciptaan Tuhan. Salah satunya yaitu alam kita. Manusia tidak boleh berlaku seenaknya dan harus menyimpan perhatian pada alam kita, apa yang terjadi pada alam kita dan apa yang sedang dialami oleh alam kita. Salam Pancasila. Teknologi fitoremediasi terkait dengan sila kedua Pancasila, yaitu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana kita sebagai seorang manusia bisa peduli terhadap lingkungan, seperti pencemaran lingkungan dan polusi udara. Jika kita peduli dan bisa merawat lingkungan tersebut, maka itu rasa kepedulian dan kemanusiaan kita. Dan itu termasuk pencerminan atau relevansi sila kedua Pancasila terhadap teknologi fitoremediasi. Kami dan pelestarian lingkungan pada umumnya terkait erat dengan sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Karena pelestarian lingkungan ini akan mempersatukan masyarakat, seperti kata Pak Ade tadi, yang akan menggerakkan masyarakat demi kepentingan bersama, yakni kenyamanan dan kebersihan tempat tinggal mereka. Pada proyek Pancasila yang kami rancang juga tentunya akan mengimplementasikan dari sila keempat yang ada dalam Pancasila, yaitu mengenai musyawarah. Di mana sebelum kami melakukan proyek tersebut, tentunya kami akan melakukan diskusi bersama masyarakat sekitar terkait permasalahan yang terjadi dan mendiskusikan mengenai solusi yang tepat. Kemudian di akhir kegiatan juga kami akan melakukan evaluasi sebagai bentuk dalam menampung aspirasi masyarakat terhadap proyek yang kami laksanakan, sehingga bisa dikembangkan lebih baik untuk kedepannya. Pada proyek tapak liman kami juga mengimplementasikan sila kelima pada Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kami membantu masyarakat desa Mekargali Jatinangor yang memiliki kualitas udara yang rendah agar mempunyai kualitas udara yang lebih baik, sehingga masyarakat desa Mekargali Jatinangor dapat merasakan kualitas udara yang sama dengan daerah-daerah lainnya di sekitaran Sumedang maupun Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan proyek yang akan kami laksanakan, yaitu teknologi fitoremediasi dengan target utamanya ASYIK yang merupakan kependekan dari aman, SDGs tercapai yang berkelanjutan, Indonesia Emas 2045 dan kualitasnya terbaik. Tentunya hal tersebut akan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di daerah Jatinangor. Karena permasalahan lingkungan haruslah segera kita atasi agar dampaknya tidak semakin memperburuk keadaan sekitarnya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Dadah.